Jika ingin kedamaian di dalam hati, taatlah kepada Allah. Letakkan keningmu di tanah. Curahkan semua isi hatimu kepada Allah. Adukan semua persoalanmu pada Allah. Maka insya Allah, Allah akan segera menjawab doa-doamu itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, bertaubatlah engkau kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatmu selama nyawamu belum sampai tenggorokan. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, ditunggu sampai akhir episode kali ini ya. Ada kuis gocap di dalamnya. Nah, ya langsung aja kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Alhamdulillah. Wah, Ustadz lagi di mana nih? Keren sekali backgroundnya. Ustadz, baru kemarin ini saya baca sebuah artikel yang menyatakan bahwa apabila Anda mengucapkan atau membacakan istighfar 100 kali, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka, Ustadz. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, yang model-model kayak begitu tuh, itu bukan berasal dari hadisnya Rasulullah SAW, tapi itu berasal dari petuah-petuah, nasihat-nasihat dari guru-guru tarekat. Biasanya gitu. Jadi guru-guru tarekat ini dia tahu persis dosis apa yang harus diberikan kepada muridnya. Nah, salah satu dosis yang diberikan adalah membaca istighfar 100 kali, ada yang sekian kali. Tergantung menurut guru tarekat tersebut, kira-kira muridnya ini sekarang perlu dosis yang berapa. Itu. Bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa istighfar itu akan melapangkan yang sempit, memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Allah memberikan rezeki dari sumber yang tidak terduga. Iya. Yang bedanya itu yang 100 kali, 700 kali itu yang biasanya diajarkan. Itu dosis dari guru-guru tarekat. Tapi kalau maknanya memang itu berasal dari hadisnya Rasulullah SAW. Dalam ilmu tasawuf, kita buat dosa, enggak buat dosa, tetap taubat, tetap istighfar. Ente orang alim apa ente orang brengsek, tetap taubat, tetap istighfar. Zunnun al-Misri, seorang ulama sufi besar, mengatakan, perbedaan taubat antara orang awam dan orang khawas, atau orang ahli sufi, orang alim itu adalah, bagi orang awam, mereka bertobat atas dosa-dosanya. Tapi bagi orang khawas, mereka bertobat atas kelalaian mereka dari mengingat Allah. Ini. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita untuk selalu beristighfar, untuk selalu bertobat tiap harinya. 70 kali. Bukan karena kita telah melakukan dosa, bukan. Tapi karena hati kita kadang-kadang lalai. Bagi orang-orang ahli tasawuf, lalai dan mengingat Allah dalam tiap tarikan nafas, itu aja udah istighfar kita, benar nggak? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Minahus Saniyah, benar nggak? Itu beliau mengutip hadisnya Rasulullah SAW. Beliau katakan Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagi kita setiap selesai sholat wajib itu istighfar 3 kali minimal, benar nggak? Nah, mengapa? Karena walaupun kita baru aja melakukan suatu amalan soleh, sholat wajib, tapi bisa jadi kita dalam sholat tersebut tidak sempurna. Mana pernah kita sempurna dalam melakukan sesuatu hal, benar? Jadi kita tetap istighfar untuk ketidaksempurnaan ibadah yang baru aja kita lakukan. Ini merupakan pengakuan dari diri kita bahwa apa yang kita lakukan tidak sempurna. Benar? Kadang-kadang lagi sholat kita ingat ini, kadang-kadang lagi sholat kita ingat itu, segala macam. Nah, ini itu sebabnya dalam ajaran-ajaran tasawuf, kita buat dosa, enggak buat dosa, tetap istighfar. Kita orang alim, kita enggak orang alim, tetap istighfar. Karena istighfar ini sebetulnya bukan aja
kita istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan, tapi juga kita istighfar atas kelalaian kita, atas ketidaksempurnaan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ini. Kalau kita ingin hati kita tenang, letakkan keningmu di tanah. Ini men. Kemudian curahkanlah semua persoalan kita kepada Allah. Bicaralah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita sebelum roh kita mencapai tenggorokan. Ini yang membuat hati kita damai. Ini yang membuat hati kita lapang. Beban dosa-dosa, penyesalan atas dosa yang kita lakukan, itu akan hilang. Karena kita telah menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita bilang sama Allah, ya Allah, kami ini makhluk yang lemah. Sungguh Engkau maha mengetahui bagaimana lemahnya kami ini, ya Allah. Kami melakukan dosa, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Maafkan kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Berikan kekuatan kepada kami. Jalan keluar bagi kami untuk mengganti dosa-dosa yang telah kami lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan demikian, kita jadi enteng. Betul kita buat dosa. Kalau buat dosa itu kita berat, beban. Benar gak? Jadi kita stres. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita mengakui kepada Allah bahwa kita ini lemah. Benar gak? Hanya dengan bantuan Allah lah kita dapat meninggalkan semua dosa-dosa tersebut. Hanya dengan bantuan Allah lah kita mampu untuk bangkit kembali. Bukan saja meninggalkan dosa-dosa tersebut, tapi mengganti perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan amalan-amalan soleh kita. Dengan demikian hati kita akan merasa tenang. Kalau kita belum sampai pada level itu, kalau kita cuman merasa berdosa, merasa tertekan, lalu berusaha untuk keluar dari lingkungan yang kurang baik itu, dari dosa-dosa kita itu, dan kita tidak minta bantuan dari Allah untuk diberikan kekuatan lepas dari lingkungan yang buruk itu, ini susah. Nah, biasanya kita ya agak stres karena sulit untuk melepaskan diri. Dulu waktu kita dulu masih muda, bener gak? Lingkungan main kita kan kayak begitu, kenakalan remaja lah biasa, bener gak? SMA, baru-baru kuliah. Itu kita minta tolong sama Allah. Nah, dengan pertolongan Allah, insya Allah nanti kita akan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan semua perbuatan yang kurang baik tersebut, beralih hijrah minaz zulumati ilan nur. Iya, jadi kedamaian hati itu ya, ini agak berbeda dengan kegembiraan. Kegembiraan adalah unsur dari luar. Kadang-kadang kita pening kepala, banyak pikiran, kita jalan-jalan ke Bali, kita jalan-jalan kemana, kita jalan-jalan ke Jogja, kita jalan ke mana. Memang kita melepaskan diri sejenak dari beban kerja yang begitu kuat, beban kehidupan yang begitu kuat. Kita jalan-jalan, traveling, ya bagus-bagus. Ini juga dalam hadisnya, perjalanan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu kemudian di Jogja, di Bali, di mana kita ketemu orang lain, silaturahim, ya betul. Itu juga akan membuat suatu amalan yang baik, benar ya. Kemudian kita sedekah, iya. Tapi kalau yang kita lakukan tersebut, itu namanya kegembiraan yang berasal dari luar. Kita lihat pemandangan yang bagus, ini memang ciptaan Allah bagus, segala macam, dari luar. Tapi kalau kedamaian hati, itu dari dalam hati kita sendiri. Ketika kita bukan lagi mendapatkan kegembiraan melalui makhluknya Allah. Pemandangan yang indah, silaturahim, segala macam, itu kita mendapatkan kegembiraan dari makhluknya Allah. Tapi ketika kita meletakkan kening kita ini di tanah, kita bersujud, kita nangis, kita bicara sama Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan langsung dari Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Nah ini. Ketika kita benar-benar berbicara dengan Allah, kita akan mendapatkan, Allah akan menanamkan kedamaian itu dalam hati kita. Tidak melalui makhluknya, tapi langsung kita meminta kedamaian itu kepada Allah, dan Allah menanamkan kedamaian itu dalam diri kita. Ini kuncinya istighfar dan taubat. Mengapa istighfar dan taubat ini di dalam ilmu tasawuf sangat dianjurkan, selain tentunya tadi yang kita sudah sampaikan, bagaimana kita mendapatkan kegembiraan melalui makhluk-makhluknya Allah. Baik, David. Ustaz, bagaimana dengan kuis gocapnya, Ustaz?
Kocap. Oke. Kita kasih kuis ya untuk ngecek nih. Pada nyimak gak tadi ini dalam episode ini ya. Zunun al-Misri mengatakan, bedanya antara taubat orang awam dengan orang khawas adalah taubatnya orang awam adalah taubat terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Sedangkan taubatnya orang khawas, orang-orang ahli penganut tasawuf, pengamal tasawuf adalah mereka taubat atas titik. Gocap. Oke. Oke, berikan jawaban sahabat di kolom komen. Ditunggu sampai tanggal 10 Oktober 2023. 1 bulan cukup ya. Siapa aja yang udah subscribe boleh ikutan. Dan ini seru-seruan aja. 50.000 untuk 10 orang. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.